rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana oleh beliau telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berjumpa kembali. Tak lupa pula salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan atas kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmi, saya dari Universitas Rami Mekah, saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk nilai MK Ulumul Hadis, dosen pembimbingnya Bapak Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sanad dan matan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangatlah penting karena hadis yang diperoleh atau yang diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadis yang sahih atau tidak. Untuk diamalkan, sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Sanad dari segi bahasa artinya sandaran atau tempat bersandar yang menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan matan dari segi bahasa artinya membela, mengeluarkan atau mengikat. Sedangkan secara istilah ahli hadis, matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Baik, saya akan menjelaskan kedudukan sanad dan matan hadis. Para ahli hadis sangat hati-hati dalam menerima suatu hadis kecuali apabila mengenal dari siapa mereka menerima setelah benar-benar dapat dipercaya. Pada umumnya, riwayat dari golongan sahabat tidak disyaratkan apa-apa untuk diterima periwayatannya. Akan tetapi, mereka pun sangat hati-hati dalam menerima hadis. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, periwayatan hadis diawasi secara hati-hati dan tidak akan diterima jika tidak disaksikan kebenarannya oleh seseorang. Yang lainnya, Ali bin Abu Thalib tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya disumpah meminta seseorang saksi kepada perawi bukanlah merupakan keharusan dan hanya merupakan jalan untuk menguatkan hati dan menerima yang berisikan tersebut. Jika dirasa tak perlu meminta saksi atau sumpah para perawi, mereka pun menerima periwayatannya. Adapun meminta seorang saksi atau menyeluruh perawi untuk bersumpah untuk membenarkan riwayatnya tidak dipandang sebagai suatu undang-undang umum. Diterima atau tidaknya perawinya hadis, yang diperlukan dalam menerima hadis adalah adanya kepercayaan penuh kepada perawi. Jika sewaktu-waktu ragu tentang riwayatnya, maka perlu didatangkan saksi atau keterangan. Kedudukan sanad dalam hadis sangatlah penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad juga periwayatannya hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima atau ditolak dan mana hadis yang sahih atau tidak. Untuk diamalkan, sanad merupakan jalan yang mulia untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Ada beberapa hadis dan atsar yang menerangkan keutamaan sanad. Di antaranya yaitu diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Sirin bahwa beliau berkata, maksud dari pernyataan itu adalah ilmu ini atau hadis ini adalah agama
Karena itu telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka. Sanad hadis termasuk tugas agama. Andaikan tidak diperlukan sanad, tentu siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Antara kami dengan mereka ialah sanad. Perumpamaan orang yang mencari hukum-hukum agamanya tanpa memerlukan sanad adalah seperti orang yang menaiki loteng tanpa tangga. Dalam hal ini Imam Al-Syafi'i berkata, perumpamaan orang yang mencari atau menerima hadis tanpa sanad sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. Perhatian terhadap sanad di masa sahabat yaitu dengan menghafal sanad-sanad tersebut, dan mereka mempunyai daya ingat yang luar biasa. Dengan adanya perhatian mereka, maka terpelihara sunnah Rasul dari tangan-tangan ahli bid'ah dan para pendusta. Karenanya pula imam-imam hadis berusaha pergi dan melewat ke berbagai kota untuk memperoleh sanad yang terdekat dengan Rasul. Ibnu Hazm mengatakan bahwa nukilan orang kepercayaan dari orang yang dipercaya hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersambung-sambung periwayat adalah suatu keistimewaan dari Allah, khususnya kepada orang-orang Islam. Memperhatikan sanad riwayat adalah suatu keistimewaan dari ketentuan-ketentuan umat Islam. Hal-hal yang mempengaruhi variasi sanad dan matan adalah ada banyaknya jalur periwayatan hadis, banyaknya periwayatan hadis yang terlibat. Terus ada juga banyaknya kitab hadis dan adanya periwayatan bi al-mu'na. Terus membuat bagan hadis adalah sangat mudah. Yang penting mengetahui kedudukan antara rawi atau periwayat dan sanad atau rentetan periwayat hadis. Cara mudah adalah untuk periwayat pertama ialah sahabat, karena hadis pertama kali ditransmisikan adalah lewat sahabat dan kemudian ke generasi sesudahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.